semuanya, halo guys, welcome to Learning Journal. Seneng banget nih rasanya balik lagi bareng aku Intan. Yang kali ini aku bakal mengulas pembelajaran pada mata kuliah penulisan berita dan artikel yang telah dilaksanakan pada minggu lalu. Penasaran kan? Simak terus ya. Jadi guys, di minggu lalu itu kita ngebahas tentang teknik penulisan berita dan artikel. Bagaimana sih teknik penulisan berita dan artikel? Nah, kali ini aku bakal mengulas nih satu-satu dari kedua tema tersebut. Nah, kalau teknik penulisan berita sendiri itu kan kayak suatu cara yang mana dilakukan oleh seorang wartawan atau jurnalis untuk mendapatkan suatu informasi mengenai peristiwa yang sedang terjadi atau yang sudah terjadi di masyarakat. Karena kan berita itu sendiri kan kayak informasi mengenai suatu peristiwa yang harus disampaikan kepada halayak umum. Jadi seorang jurnalis itu harus banget mencari berita yang aktual, faktual, dan juga menarik untuk disebarkan kepada halayak. Terus juga ada 3 teknik nih dalam peliputan berita. Di antaranya yang pertama yaitu reportase. Reportase ini artinya seorang jurnalis harus datang ke TKP untuk meliput dan mengumpulkan data dan fakta yang memenuhi unsur 5W+1H. Jadi si jurnalis ini harus langsung terjun ke tempat kejadian. Nah, terus yang kedua itu ada wawancara. Wawancara ini adalah sebuah interview antara jurnalis dan seorang narasumber atau si sumber berita tersebut. Nah, terus yang ketiga itu ada riset kepustakaan dan kantor berita. Maksudnya itu teknik peliputan dengan cara kayak mencari clipping koran, membaca buku, atau menggunakan fasilitas yang ada di internet. Jadi kita menggunakan internet untuk mencari sumber-sumber berita. Terus juga nih cara wartawan dalam meliput berita itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama itu dengan cara wawancara, yang kedua itu jumpa pers, yang ketiga itu wisata pers, dan yang terakhir itu siaran pers. Nah, selanjutnya teknik penulisan artikel. Teknik penulisan artikel sendiri merupakan proses penyampaian informasi dari berbagai sumber dan mengubahnya menjadi artikel yang informatif, menarik, dan juga mudah dipahami. Untuk langkah-langkah mengelola artikel sendiri itu ada beberapa cara ya teman-teman, yaitu diantaranya menentukan fokus cerita, memahami isu, mengumpulkan informasi, mengatur informasi, menulis, mengedit, mengumpulkan foto dan juga video, terus juga menulis headline, mengumpulkan sumber, dan yang terakhir yaitu menyampaikan artikel tersebut. Nah teman-teman, kita juga ngebahas nih tentang penulisan, bagaimana cara penulisan berita dan juga artikel. Nah, untuk cara penulisan berita sendiri yang pasti dia harus mencantumkan unsur 5W+1H. Terus juga diantaranya sebelum kita mulai menulis berita, kita harus menemukan peristiwa untuk dijadikan berita. Yang pasti harus aktual dan penting untuk disebarluaskan kepada halayak umum. Terus juga kita harus mencari sumber berita dengan cara wawancara atau observasi. Terus juga kita harus mencatat hal-hal penting yang dimana diawali dengan unsur 5W+1H tadi. Terus juga kita harus mencatat kerangka, menulis slide berita, terus juga menulis isi berita, dan yang paling terakhir, yang paling penting itu kita menulis berita harus jelas gitu, nggak boleh ada unsur penipuan atau unsur yang mengandung fitnah atau hoax, karena kan sekarang banyak banget nih berita-berita yang hoax ya. Maka dari itu kita harus mencari sumber-sumber yang jelas gitu teman-teman. Nah, untuk penulisan artikel sendiri dia juga punya beberapa tahap ya teman-teman. Di antaranya judul, penulis, abstrak, pendahuluan, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan yang terakhir itu ada daftar pustakanya. Nah teman-teman, dari tadi kan kita udah membahas
bahas nih tentang teknik penulisan berita, artikel, dan cara penulisannya. Nah, selain itu, apa sih tujuan dari penulisan berita dan artikel sendiri? Nah, kalau untuk berita, dia tujuannya adalah untuk memberikan informasi dan menambah pengetahuan kepada halayak mengenai peristiwa yang sedang terjadi. Nah, pokoknya berita itu membantu kita nih sebagai masyarakat untuk mengetahui keadaan di sekeliling kita. Dari awalnya kita nggak tahu, mungkin di daerah A ada bencana, jadi kita tahu gitu dengan adanya berita tersebut. Nah, kalau tujuan artikel sendiri itu untuk menyampaikan gagasan sesuai dengan fakta dan data. Selain itu juga dia memuat gagasan berupa opini yang menanggapi suatu permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, dengan kita membaca artikel juga kita bisa mengetahui nih tentang cara-cara atau yang belum kita ketahui. Jadi dengan kita membaca artikel, kita mengetahui cara yang mau kita lakukan. Nah, mungkin itu aja teman-teman pembahasan kita di Learning Journal kali ini. Semoga kita semua nih diberikan kesehatan dan kelancaran selalu dalam melaksanakan aktivitas kita. Dan kita bakal ketemu lagi di Learning Journal minggu depan. And see you, bye-bye!